pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Brigit dari kelas 84 absen 9 dan hari ini saya akan menceritakan tentang penjelajahan samudra. Sebelum kita memulai, kita harus mengetahui dulu apa saja faktor-faktor penyebab pelayaran. Nah, pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman. Faktor kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pelayar-pelayar ingin membuktikan teori bahwa bumi itu bulat dan sebenarnya bukan datar. Selain itu, bumi bukan merupakan pusat dari tata surya, melainkan matahari. Nah, faktor ketiga yaitu harga rempah-rempah yang menjadi sangat tinggi oleh Turki. Nah, negara di Eropa tidak dapat mendapatkan rempah-rempah selain dari kota Konstantinopel. Dan karena kota Konstantinopel jatuh di tangan Turki, Turki membuat harga rempah-rempah menjadi tinggi. Karena itu, maka negara-negara lain mencari cara lain untuk mendapatkan rempah-rempahnya sendiri dengan kualitas yang juga bagus. Terakhir, para pelayar-pelayar memiliki misi, yaitu 3G, yang berarti Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan serta Gospel, menyebarkan agama, yaitu agama Kristiani. Pertama, kita akan memulai dengan negara Portugis. Tujuan penjelajahan Portugis pertama, yaitu mencari jalur ke wilayah penghasil rempah-rempah dan menyebarkan agama Nasrani. Dan kedua, mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan, atau dalam nama lain mewujudkan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Rute Bartolomeus Dias. Pertama, Portugis, pantai barat Afrika, lalu Tanjung Harapan. Rute Vasco da Gama, Portugis, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra India, dan akhirnya India. Rute Alfonso de Albuquerque, Portugis, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra India, India, Selat Malaka, dan akhirnya di Kepulauan Maluku. Tentang Bartolomeus Dias. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias diutus untuk berlayar dengan tujuan untuk mencari rute perdagangan baru untuk ke Asia dan akhirnya menemukan Tanjung Harapan. Tentang Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Vasco da Gama memulai perjalanannya. Berbeda dengan Bartolomeus Dias, ia meneruskan perjalanannya melalui Samudra India dan akhirnya sampai di India, dan akhirnya menemukan kota Kalkuta. Beliau juga dikenal sebagai pemecah rekor karena beliau menemukan jalur pertama melalui India menuju ke Asia. Tentang Alfonso de Albuquerque. Terakhir, Alfonso de Albuquerque memulai perjalanannya pada tahun 1503. Beliau meneruskan rute perjalanan dari Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama dan akhirnya sampai ke Kepulauan Maluku, Indonesia. Beliau juga menemukan kota Goa pada tahun 1510 dan juga merebut kota Malaka. Negara kedua adalah Spanyol. Tujuan penjelajahan Spanyol yaitu mencari kejayaan dan kekuasaan terkait erat dengan semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Gold, mereka melakukan dengan mencari kekayaan dengan berdagang. Glory, dengan cara mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, dan Gospel menyebarkan agama Nasrani. The Christopher Columbus, benua Eropa, Samudra Atlantik, San Salvador, dan akhirnya Kepulauan Haiti. The Ferdinand Magellan, benua Eropa, Selat Magellan, Pulau Guam, dan Filipina. Rute Juan Sebastian Elcano, benua Eropa, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Banten, dan Kepulauan Maluku. Ketiga adalah negara Belanda. Tujuan penjajahan Belanda adalah rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jadi, Belanda mencari tempat untuk mendapatkan rempah-rempah yang akhirnya juga dapat didagangkan dan membuat hasil yang bagus. Rute Cornelis de Houtman, benua Eropa, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, dan Banten. Tentang Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman merupakan sebuah pedagang yang akhirnya berhasil menemukan rute baru bagi perdagangan rempah-rempah Belanda.
Ia sampai di Banten pada tahun 1596 dan kembali lagi untuk mengambil rempah-rempah. Terakhir adalah negara Inggris. Tujuan penjelajahan Inggris, perdagangan dan mencari pemasukan bagi kerajaan, karena harta mereka terkuras setelah Perang Salib. Maka, untung keuntungan mereka berupaya merebut daerah. Rute Francis Drake adalah benua Eropa, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra India, dan India. Tentang Francis Drake. Francis Drake merupakan salah satu tokoh paling penting dalam penjajahan Inggris karena beliau merupakan warga Inggris pertama yang pernah mengelilingi dunia. Pada masa mudanya, Francis Drake pernah melakukan pelayaran ke Afrika untuk melakukan perdagangan budak secara ilegal bersama dengan sepupunya. Terima kasih.